Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Nama saya Muhammad Saiful Anwar. Saya Amelia Hidayati. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan madrasah efektif. Di sini kita akan membahas materi tentang Pengembangan pembelajaran di madrasah. Selamat menonton. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan pembelajaran di madrasah. Dimulai dari pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses belajar. Pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seseorang secara sadar untuk mencapai suatu perubahan ke arah yang lebih positif, sehingga pada hasil akhirnya dapat mencapai keterampilan, kemudian kecakapan dan pengetahuan yang baru. Kemudian pengertian dari madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga pendidikan berbasis Islam. Nah, jadi dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan pembelajaran di madrasah adalah suatu upaya atau usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari substansi materi, kemudian strategi pembelajaran, media pembelajaran, penilaian dan evaluasi yang dilakukan di lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif. Ya, selanjutnya adalah landasan pengembangan pembelajaran di madrasah. Yang pertama, ada landasan religius. Masih ingat ketika malaikat Jibril menurunkan ayat pertama kepada Rasulullah? Bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa belajar adalah sarana utama untuk mencerdaskan umat, dan juga dalilnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis ini adalah landasan hukum yang melatar belakangi atau landasan hukum yang menjadi fondasi pengembangan madrasah di kurikulum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang keempat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Jadi, tujuan pengembangan pembelajaran di madrasah adalah yang pertama, menyiapkan peserta didik yang mempunyai daya saing global. Yang kedua, menerapkan integrasi kegiatan pembelajaran dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang meliputi integritas, religius, nasionalis, gotong royong, tanggung jawab, kreatif, dan peduli lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan literasi. Dan yang keempat, menumbuhkan 4C di dalam diri siswa, yaitu komunikatif, kreativitas, critical thinking, dan kolaboratif. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memupuk keagungan akhlak dan keluhuran budi pekerti. Yang ketiga, menambah wawasan iptek yang mendalam dan luas. Yang keempat, motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan. Yang kelima, kepekaan sosial dan kepemimpinan. Yang keenam, disiplin tinggi ditunjang dengan kondisi yang serba prima.
Ya, selanjutnya adalah fungsi pengembangan pembelajaran di madrasah. Pengembangan pembelajaran di madrasah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menyelaraskan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Yang kedua, mempertahankan eksistensi di tengah-tengah masyarakat dalam era global. Yang ketiga, mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan ilmu duniawi atau mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat, membentuk wawasan dan mental yang mampu menjawab persoalan dan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor pengembangan pembelajaran di madrasah. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran PAI yaitu yang pertama menyangkut karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sini yaitu mencakup aspek moral, spiritual, kemudian emosional, kultural, dan juga intelektualnya. Kemudian aspek yang kedua atau kondisi yang kedua yaitu menyangkut karakteristik tujuan. Yang kedua yaitu mengenai karakteristik tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, kompetensi lulusan, dan tujuan pembelajaran. Kemudian faktor yang ketiga yaitu menyangkut karakteristik materi yang meliputi aspek-aspek Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI. Dan faktor yang terakhir yaitu menyangkut karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan di sini yaitu menyangkut lingkungan baik secara fisik, sosial budaya, dan juga non-fisik. Selanjutnya adalah model-model pengembangan pembelajaran di madrasah. Di sini terdapat dua model yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu rancangan pengembangan bahan ajar menggunakan model 4D. Yang pertama yaitu define, yang artinya pendefinisian. Kemudian design, yang artinya perancangan. Kemudian develop, yaitu pengembangan. Dan disseminate, yang artinya penyebaran. Ada juga model ISUR, yaitu meliputi 6 tahapan. Yang pertama, menganalisis pelajar atau siswa. Kemudian, merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran yang efektif dengan memiliki strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran yang sesuai. Kemudian, yang keempat, menggunakan teknologi, media, dan material. Yang kelima, mengaktifkan partisipasi pembelajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Pengajaran. Jadi, manfaat mengembangkan pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran menjadi lebih terintegrasi. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga, merangsang dan memfasilitasi tumbuhnya 4C. Critical thinking, kreativitas, kolaboratif, dan komunikatif. Di pengembangan pembelajaran juga berfungsi untuk agar pembelajaran di dalam kelas lebih kondusif dan berjalan secara efektif. Untuk ruang lingkup pengembangan pembelajaran itu terdapat ada 5. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Ruang lingkupnya itu menyangkut tujuan pembelajaran. Yang kedua itu menyangkut tentang materi pembelajaran. Yang ketiga menyangkut media pembelajaran. Yang keempat metode pembelajaran. Yang terakhir yaitu sumber belajar yang dibutuhkan siswa atau guru. Masalah pengembangan pembelajaran yang ada di madrasah adalah kurangnya fasilitas madrasah. Yang kedua, karena kekurangan fasilitas yang ada di madrasah, maka alat dan media pembelajaran tentunya juga akan berkurang. Hal ini mengakibatkan pengembangan pembelajaran di madrasah akan terhambat. Dan proses pengembangan pembelajaran di madrasah juga tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kedua, mutu penyelenggaraan yang sangat rendah sehingga profesionalisme pengelolaannya tidak jelas. Yang ketiga, relevansi pendidikan Islam yang kurang mampu merespon tuntutan perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan prima.
Untuk menjadi madrasah yang unggul dengan output pendidikan yang baik, maka sudah seharusnya madrasah berlepas diri dari ikatan-ikatan tradisi dan membuka diri agar mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat. Tentunya di tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat, tentunya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like dan komen video ini. Dan juga share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi